bahas tentang first run 910 Futo. Tahu terlebih dahulu bahwa sepatu ini dikirim oleh pihak 910 kepada saya, tapi bukan untuk kepentingan review atau kepentingan sponsor. Jadi apapun yang saya sebutkan tentang sepatu ini, baik positif maupun negatifnya, adalah murni pendapat pribadi saya. Kita berangkat dari spesifikasi singkat terlebih dahulu. Pertama dari beratnya. Kemarin saya ukur manual, beratnya 280 gram, yang mana cukup mengejutkan sebenarnya. Saya kaget banget karena nggak nyangka beratnya di bawah 300. Kalau lihat sekilas, bulky banget, tinggi banget, tebel banget di bagian upper midsole, outsole-nya semuanya tebel semua, tapi beratnya tetap ringan, tetap di bawah 300. Jadi menurut saya antara 200 sampai 300 gram adalah sepatu yang cocok untuk daily training. Untuk tinggi di bagian midsole-nya sendiri, bagian heel ada 34 mm, di bagian forefoot-nya ada 26 mm, sehingga untuk milimeter drop-nya ada 8 mm. Kita bahas tentang harganya terlebih dahulu. Retail price-nya kalau nggak salah 449 atau 439, tapi saya cek di toko online banyak banget yang menjual di bawah 400, ya sekitar 380-an lah. Kemudian kita bahas tentang fitur-fitur sepatu ini. Kita lihat looks-nya dulu. Jadi penampakannya memang keren banget sih sepatu ini. Seri atau opsi yang satunya warnanya merah, yang ini warna biru. Keren banget untuk warnanya dan looks-nya. Di bagian midsole-nya juga ada kayak splash warna hitam, titik-titik kecil-kecil nih. Menurut saya juga keren. Kemudian yang baru dari 910 itu adalah bagian uppernya pakai anti-knitting. Jadi dia bahannya itu rajut. Jadi bahannya itu lembut banget di sini. Jadi kalau teman-teman lihat dari dekat gitu ya, itu kayak bahan rajut ya. Memang caranya dia pakai rajut benang polyester anti-knitting. Dia memberikan sensasi yang lembut sih. Kalau pada saat kita gunakan di kaki kita itu kerasa banget feel rajutannya itu kerasa. Dia lembut, kemudian memeluk kaki kita dengan baik. Fittingnya juga bagus, jadinya upper secara keseluruhan fittingnya jadi bagus karena menggunakan bahan anti-knit ini yang menurut saya fleksibel dan lembut. Kemudian ada juga yang baru yaitu active frame. Jadi active frame ini yang di bagian belakang yang dia menambah struktur di bagian heel tab. Jadi heel counternya cukup keras ya. Bagus banget untuk melockdown heel kita biar nggak banyak slip pada saat kita berlari atau fast pace gitu ya. Kita butuh banget heel counter yang mumpuni dan bisa mengcounter heel kita dengan baik. Jadi ini strukturnya cukup pas kalau menurut saya. Di bagian dalam paddingnya sih cukup lumayan ya, nggak berlebihan, nggak sedikit tapi cukup. Kemudian di bagian tangnya atau lidahnya juga ada paddingnya, nyaman. Secara keseluruhan upper ini mempunyai upper fit yang bagus. Dia memberikan sensasi yang cengkraman yang baik, dan nggak banyak slip di bagian uppernya karena bahan anti-knitnya ini saya rasa cukup fleksibel, membentuk kaki kita dengan baik. Mungkin ke depan akan jauh lebih enak lagi karena kan sepatu butuh waktu break-in. Untuk bagian lacesnya sendiri dia cukup simple dan talinya ini saya suka, bagus. Dia kualitasnya saya rasa cukup bagus. Kemudian sudah ada runner knot-nya. Di sini kan ada lubang ya, talinya sudah saya pakai nih, nggak kelihatan jadinya. Di sini ada lubangnya. Jadi enak banget kalau kita lari pakai runners knot. Mungkin teman-teman yang udah tahu runners knot biasa pakai runners knot. Sepatu ini sudah ada fitur runners knot-nya, jadi jangan khawatir. Kemudian untuk insole-nya sendiri dia pakai Hexacus. Hexacus adalah insole andalan dari 910 dan menurut saya itu memang
mempunyai peranan vital di kenyamanan sepatu-sepatu 910. Kemudian untuk midsole-nya sendiri dia pakai Airflex sole. Ini yang tebel banget, yang warna putih ini adalah midsole-nya yang menggunakan Airflex sole yang cukup ringan sih menurut saya ya, dan cukup empuk dan mempunyai kenyamanan yang cukup baik. Kemudian ini adalah outsole-nya, untuk warna biru adalah rubbernya. Bagian yang warna putih ini adalah exposed midsole. Jadi midsole yang kelihatan tapi dikasih tekstur biar nggak slip atau licin. Biasanya kan tengah juga masih kepake tuh kalau misalnya ada teman-teman yang pakai kalau di medan-medan yang agak bervariasi gitu ya, naik turun, biasanya kepake juga untuk yang tengah, jadi masih dipakai tekstur gitu, dikasih tekstur. Kesan pertama saya menggunakan sepatu ini adalah upper fit-nya sangat luar biasa bagus. Mulai dari bahan entenit-nya yang rajutnya tadi, kemudian sudah ada fitur runner's knot-nya, kemudian ada di bagian heel counter-nya ini active frame. Ini yang menjadikan mulai dari depan sampai belakang mempunyai lockdown yang bagus di kaki saya. Saya tadi menggunakan sepatu ini dengan variasi pace yang berbeda, easy pace, kemudian saya menggunakan juga untuk fast pace atau tempo run tadi. Kemudian saya rasakan walaupun dipakai santai, dipakai kenceng, enak banget sih sepatu ini, nggak ada permasalahan yang berarti. Dan stabil, jelas dia stabil karena tadi saya pakai di tempat yang banyak belokannya. Nggak banyak goyangan di bagian midsole. Biasanya kalau sepatu yang tinggi itu cenderung nggak stabil dan goyang, tapi sepatu ini mempunyai stabilitas yang menurut saya cukup bagus ya. Saya juga kaget tentang stabilitasnya. Dibandingkan sepatu 910 yang lain, saya rasa ini mempunyai stabilitas yang cukup bagus. Bisa banget dipakai untuk gerakan-gerakan yang gesit atau zigzag, itu sepatu ini cukup mendukung. Untuk di bagian midsole dan juga outsole, saya rasa karena masih baru, jadi butuh waktu break in, dan 910 itu mempunyai karakter sepatunya itu break in-nya cukup lama ya, nggak langsung enak, jadi biasanya butuh beberapa waktu dulu biar lembut dan enak dan cocok dengan kaki kita. Jadi kita tunggu aja beberapa kilometer, nanti akan kita bahas lagi setelah beberapa kilometer bagaimana performa dari midsole dan juga ketahanan dari outsole-nya sendiri. Biasanya kan bagian outsole yang paling sering atau paling cepat kegerus ya, atau habis. Nah, nanti kita akan lihat setelah beberapa kilometer. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas dari 910 Futo XL ini. Kalau teman-teman ada pengalaman tentang sepatu ini dan juga mau nanya-nanya, kita saling sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video yang bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.